Baik, langsung saja di sini materi yang akan saya bahas yaitu pengaruh kompensasi lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, studi kasusnya itu pada karyawan bagian operasi terminal PT Persero Pelindo 3 Terminal Petik Emas Semarang. Nah, di sini itu ada pendahuluan nih. Tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan adalah kinerja karyawan. Seseorang karyawan dikatakan memiliki kinerja yang baik bila memiliki tanggung jawab atas setiap pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan. Selain itu, dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktu yang ditentukan dan dapat mencapai setiap target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Perusahaan harus dapat menciptakan strategi pemberdayaan karyawan yang sesuai, agar setiap karyawan dalam organisasi membuat komitmen pribadi terhadap tujuan yang direncanakan. Nah, hal ini juga memerlukan perhatian khusus terhadap berbagai faktor yang berkaitan dengan kebutuhan manusia menurut Rufianto tahun 1985. Hal yang mempengaruhi terhadap kinerja karyawan adalah kompensasi dan lingkungan kerja. Kompensasi sangatlah penting bagi karyawan, karena besarnya kompensasi merupakan ukuran nilai pekerjaan karyawan itu sendiri. Apabila kompensasi diberikan secara tepat dan benar, maka karyawan akan merasa puas dan termotivasi untuk bekerja lebih giat agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Selain kompensasi, hal lain yang dapat mempengaruhi kinerja seorang karyawan adalah lingkungan kerja, kenyamanan tempat kerja, psikis, fisik maupun non-fisik, bagi tiap karyawan agar mereka dapat menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik. PT Persero Pelindo 3 Terminal Petik Emas Semarang sebagai suatu organisasi yang bergerak dalam pelayanan jasa bongkar muat petik emas menginginkan perusahaannya dapat memaksimalkan dalam mendapatkan laba. Tentunya laba tersebut tergantung pada kinerja pada karyawan. Karena dengan adanya kinerja yang optimal menunjukkan terpenuhinya standar kerja yang ditetapkan perusahaan. Namun demikian, kinerja karyawan tidak selalu sesuai dengan harapan perusahaan. Dari penilaian kinerja terdapat masih adanya kurang organisasi kinerja karyawan sehingga diturunkannya rencana kerja perusahaan. Baik, selanjutnya di sini ada kajian teori. Kinerja karyawan adalah hasil dari segala hal yang dilakukan oleh karyawan yang dapat dilihat dari keandalan, inisiatif, kehadiran, sikap, kerjasama, dan kualitas kerja yang dihasilkan, menurut Thomson tahun 2002. Adapun menurut Mahsun tahun 2006, kinerja atau performance adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program ataupun kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu perusahaan. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Tujuan manusia bekerja adalah agar dapat memenuhi kebutuhannya yang terus meningkat. Keinginan-keinginan tersebut antara lain keinginan untuk mendapatkan upah, keinginan rasa aman atas pekerjaannya, keinginan untuk dapat diterima oleh lingkungan, keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang memiliki arti, dan seterusnya, menurut Flippo tahun 1997. Menurut Walter dan Keith Davis
yang dikutip dalam buku Hasibuan tahun 2008, kompensasi adalah apa yang seorang pekerja terima sebagai balasan pekerjaan yang diberikannya. Nah, menurut Niti Semito tahun 1992, lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan dapat mempengaruhinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Pendapat lain mengenai lingkungan kerja menurut Kartono tahun 1979, yang dimaksud lingkungan kerja adalah kondisi-kondisi fisik dan psikologis yang ada dalam perusahaan di mana karyawan tersebut bekerja. Nah, di sini selanjutnya ada metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian explanatory. Populasi dari penelitian ini adalah karyawan bagian operasi terminal yang berjumlah 122 orang karyawan. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 93 orang responden yang dihitung menggunakan rumus Slovin dan teknik pengambilan dengan cara purposive sampling. Skala pengukuran yang digunakan yaitu skala interval dengan menggunakan jenis rating scale. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara, sedangkan instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Teknik analisa data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Dengan alat analisis yang digunakan yaitu validitas, uji reliabilitas, analisis korelasi, analisis regresi, koefisien determinasi, dan uji signifikan. Nah, di sini dapat dilihat tabel hasil penelitian. Kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan, di mana hasil uji korelasi antara keduanya yaitu 0,600, yang berarti hubungan antara keduanya adalah kuat. Hasil uji determinasi antara kepemimpinan terhadap kinerja karyawan sebesar 36%. Ini berarti 36% variabel kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel kompensasi. Lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, di mana hasil uji korelasi antara keduanya yaitu 0,689, yang berarti hubungan antara keduanya adalah kuat. Hasil uji determinasi antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 47,5%. Ini berarti 47,5% variabel kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel lingkungan kerja. Kompensasi dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, di mana hasil uji korelasinya yaitu 0,724, yang berarti secara bersama memiliki hubungan yang kuat. Hasil uji determinasi antara kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 52,4%. Ini berarti variabel kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel kompensasi dan lingkungan kerja. Nah, dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar responden, yaitu karyawan bagian kompensasi yang ada dalam perusahaan, tergolong sesuai dan dapat mendukung peningkatan kinerjanya. Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan uji T, diketahui harga T dihitung sebesar 7,155, maka inferensi yang berbunyi adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara kompensasi dengan kinerja karyawan. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Noshiro. Menurut Dwi Agustin tahun 2010, bahwa variabel kompensasi mempunyai pengaruh secara parsial
terhadap kinerja karyawan. Begitu juga pendapat Handoko tahun 2001, yaitu suatu cara Departemen Personalia untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja karyawan adalah melalui kompensasi. Hal ini dikarenakan kompensasi merupakan faktor utama yang diinginkan dan diperhitungkan oleh karyawan ketika memutuskan untuk bekerja pada suatu perusahaan. Karena dengan kompensasi yang layak, maka karyawan dapat memenuhi segala kebutuhan hidup. Sebagai ketika kompensasi yang sesuai dan layak diterima oleh karyawan, maka akan meningkatkan kinerja seseorang tersebut. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang ada di perusahaan dipersepsikan baik, sehingga dapat dikatakan hal yang paling mempengaruhi kinerja karyawan adalah lingkungan kerja. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nunung Budiasih pada tahun 2009, bahwa variabel lingkungan kerja mempunyai pengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan. Begitu juga dengan Mangkunegara tahun 2005 yang berpendapat bahwa faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam meningkatkan kinerjanya. Karena dengan adanya lingkungan kerja yang memadai, maka akan menciptakan suasana bekerja yang menyenangkan bagi karyawan, sehingga karyawan bekerja dengan perasaan yang nyaman dan tenang diharapkan dapat meningkatkan kinerja para karyawan untuk bekerja semakin baik. Dalam penelitian ini secara simultan menunjukkan kompensasi dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, di mana didapat perhitungan SPSS 17.0 menunjukkan hasil F hitung-hitung lebih besar dari F tabel. Maka menerima hipotesis yang berbunyi adanya pengaruh secara simultan antara kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Hal ini sepaham dengan teori dari Ruki tahun 2002 berpendapat bahwa program manajemen kinerja akan menjamah semua elemen, unsur atau input yang harus diberdayakan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Bukan hanya manusia, elemen-elemen tersebut adalah teknologi yang digunakan, kualitas dari input termasuk material, kualitas lingkungan kerja, iklim dan budaya organisasi, serta sistem kompensasi dan imbalan. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, variabel kompensasi dan lingkungan kerja mempunyai pengaruh terhadap variabel kerja, sehingga hipotesis diterima. Nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 52,4%. Artinya bahwa kompensasi dan lingkungan kerja memberi pengaruh besar sebesar 52,4% terhadap kinerja karyawan. Sedangkan sisanya adalah 47,5% pengaruh dari variabel yang tidak diamati. Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin rendah kompensasi dan lingkungan kerja, maka akan menurunkan kinerja karyawan di dalam perusahaan, atau sebaliknya semakin tinggi kompensasi dan lingkungan kerja, maka akan meningkatkan kinerja karyawan di dalam perusahaan. Nah, baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.